merencanakan kejahatan terhadap siapapun, terlebih kepada korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan. Malah sebaliknya, terdakwa mengalami simptom depresi dan reaksi trauma akut akibat dari kekerasan seksual yang terdakwa alami berdasarkan asesmen psikiater Santi yang didatangkan oleh penuntut umum sendiri dan hasil pemeriksaan tim psikologi forensik yang telah terungkap di persidangan. Kedua, terdakwa tidak pernah bersepakat atau menyamakan dan menyatukan kehendak bersama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf, baik mulai dari Magelang maupun dari Jakarta. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan bahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menyatakan pada pokoknya kepulangan terdakwa dari Magelang ke Jakarta dilakukan secara dadakan, serta didukung dengan keterangan saksi Bimantara Jaya Diputro selaku Officer Security and Tech Compliance Support PT Telkom Seluler dan saksi Victor Kamang Legal PT XL Asiata bahwa tidak ada panggilan maupun pesan dari saudara Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo maupun saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022 maupun tanggal 8 Juli 2022. Selain itu, pertemuan antara saudara Ferdi Sambo, baik bersama saksi Riki Rizal Wibowo maupun saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di lantai 3 Rumah Saguling secara terpisah tanpa keberadaan terdakwa, sebagaimana keterangan saudara Ferdi Sambo dan saksi Riki Rizal Wibowo. Lebih lanjut, tidak ada pertemuan antara terdakwa bersama saksi Kuat Ma'ruf dengan saudara Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Berdasarkan keterangan Ferdi Sambo dan saksi Kuat Ma'ruf dan dikuatkan dengan bukti interval timestamp rekaman CCTV Rumah Saguling di mana saksi Kuat Ma'ruf terlihat hanya dalam interval 3 menit naik menggunakan lift bersama terdakwa. Timestamp CCTV 15.00, kemudian langsung turun lagi menggunakan tangga samping lift, timestamp CCTV 15.03. Sementara berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo, pertama kali bertemu dengan terdakwa ketika sudah tiba dari Magelang adalah di lantai 2 ruang kerja, di mana saat itu saudara Ferdi Sambo sedang menandatangani berkas sidang Brotoseno. Ketiga, bahwa skenario yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo setelah penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu kepada korban baru disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022. Sehingga terdakwa dipaksa mengikuti skenario yang disusun oleh saudara Ferdi Sambo setelah peristiwa penembakan yang tidak pernah diharapkan terjadi oleh terdakwa. Keempat, bahwa argumentasi yang disampaikan oleh penuntut umum hanyalah didasarkan pada satu keterangan saksi, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Unus testis nullus testis keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, maka tidak ada satupun bukti dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa pernah merencanakan kejahatan terhadap siapapun. Dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa selain itu, uraian fakta pada unsur dengan sengaja yang telah kami uraikan di atas bersifat mutatis mutandis terhadap unsur dengan rencana terlebih dahulu, sehingga kami tidak lebih lanjut mengurai fakta lagi untuk membantah surat tuntutan penuntut umum. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan alat bukti yang ditemukan di muka persidangan, maka unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi, sehingga unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Merampas nyawa orang lain. Bahwa unsur merampas nyawa orang lain menunjukkan kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana material. Tindak pidana material adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu, akibat yang dilarang atau akibat konstitutif atau konstitutif gevolg. Untuk dapat terjadinya atau timbulnya tindak pidana material secara sempurna tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum atau tidak.
Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu, dalam kenyataannya secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya membacok, memukul, menembak, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Berdasarkan uraian di atas, tim penasehat hukum akan membantah pernyataan penuntut umum tersebut dengan teori yang disesuaikan dengan fakta-fakta dan bukti lainnya yang muncul di persidangan, bahwa benar terdapat korban di dalam perkara Akue yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah terdapat perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya korban? Bahwa asumsi penuntut umum yang menyimpulkan kontribusi perbuatan terdakwa sehingga menyebabkan matinya korban adalah tindakan terdakwa isolasi mandiri di Duren 346 sehingga korban ikut terdakwa ke Duren 346 dengan dalih bahwa korban akan selalu ikut kemanapun terdakwa pergi karena korban merupakan ajudan yang selalu melekat dengan terdakwa, merupakan asumsi yang salah dan tidak mendasar. Jika penuntut umum mempelajari dan menyimak secara lengkap proses persidangan yang sedang berjalan ini, penuntut umum tidak akan sembrono menyimpulkan terkait tindakan isolasi mandiri yang dilakukan oleh terdakwa. Faktanya, isolasi mandiri menunggu hasil PCR tidak hanya dilakukan pada tanggal 8 Juli 2002 saja. Jauh sebelum kejadian tersebut, terdakwa selalu mengisolasi mandiri di Duren 346 setiap dari perjalanan kota. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Kodir alias Diryanto dan saksi Rijal Wibowo di bawah sumpah di muka persidangan selaku ART dan ADC yang telah lama bekerja bersama terdakwa membenarkan bahwa isolasi mandiri dilakukan di Duren 3 merupakan SOP internal keluarga terdakwa untuk menunggu hasil PCR sebagaimana telah diuraikan penasihat hukum di atas. Perlu kami luruskan falase berpikir penuntut umum agar tidak menjadi serampangan dalam menarik kesimpulan terkait tindakan terdakwa yang dinilai penuntut umum berkontribusi menyebabkan matinya korban. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam unsur dengan sengaja di atas, tidak ada satu fakta persidangan maupun alat bukti lainnya yang menunjukkan kesengajaan terdakwa yang mengakibatkan matinya korban. Hanya keterangan saksi Richard Eliezer lah yang menyatakan tindakan terdakwa melakukan isolasi mandiri merupakan bagian dari rencana merampas nyawa korban. Sangat disayangkan penuntut umum menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer yang terbukti tidak konsisten selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun persidangan. Penuntut umum mengabaikan fakta yang disampaikan oleh saksi Kuat Mawaruf, saksi Riki Rizal Bowo, saksi Daden, dan saksi Diryanto alias Kodir yang bersesuaian dengan yang lain untuk menentukan nasib terdakwa ke depannya. Jika asumsi penuntut umum menyatakan telah ada perencanaan dan penyatuan kehendak bersama antara terdakwa Saudara Ferdi Sambo, saksi Rijal Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf bahwa tujuan daripada Duren 3 adalah merampas nyawa orang lain, lalu fakta persidangan dan saksi mana yang mendukung argumen liar tersebut? Sangat jelas dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Daden, saksi Susi, saksi Damsom menyatakan bahwa tujuan melakukan isolasi mandiri sebagaimana SOP internal keluarga terdakwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa mengajak korban. Adapun tidak ikutnya saksi Susi isoman bersama dengan terdakwa berdasarkan keterangan saksi Susi pada sidang tanggal 8 November 2002 bahwa setelah beres-beres barang saksi Susi tertidur dan terbangun ketika ditegur oleh saksi Daden kenapa tidak ikut isoman ke Duren 3, Duren 46, Susi kemudian akan menyusul isoman ke Duren 3, tetapi kemudian tidak jadi karena terdakwa ternyata sudah kembali ke Saguling diantar saksi Rizal Wibowo, saksi Riki Rizal Wibowo. Hal ini berkesesuaian juga dengan rekaman CCTV Saguling
Karpot pada STEM waktu 16.38 WIB yang menunjukkan saksi Susi terlihat keluar rumah saguling dengan membawa tas plastik. Akan tetapi tidak lama kemudian terlihat terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saguling diikuti oleh saksi Susi dan saksi Daminus Lobang alias Damson. Asumsi penuntut umum di atas, inisiatif korban sendiri yang ikut ke duren 346 karena tanpa ajakan baik oleh terdakwa maupun orang lain korban ikut isoman ke duren 346 seolah-olah diartikan disitulah kontribusi terdakwa dengan dalih bahwa korban selalu bersama dengan terdakwa kemanapun pergi tidak dapat dibenarkan. Apakah suatu kebetulan atau insidental atau tindakan positif tindakan fasif tersebut sebagai musabab kematian korban? Tentu saja suatu kebetulan tidak dapat dijadikan musabab kematian korban. Berdasarkan keterangan ahli forensik Farah Frimadani di bawah sumpah muka persidangan tertanggal 19 Desember 2022 menyatakan semua luka-luka yang terdapat pada tubuh korban disebabkan oleh senjata api. Hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti berupa visum et repertum nomor R/SK.H/7/IKF tanggal 14 Juli 2022, alat bukti surat nomor 060-8/2022-PP-PDFI tertanggal 17 Agustus 2022. Tanggal 22 Desember 2022 menyatakan bahwa teori contes sine qua non tidak boleh digunakan lagi karena akan menimbulkan ketidakadilan. Semua perbuatan yang sekedar menjadi syarat itu disamakan dengan perbuatan yang menjadi sebab, sehingga pelaku yang menjadi syarat dan pelaku yang menjadi sebab itu sama masuk penjara. Hal tersebut tidak adil. Lebih lanjut, Dr. Mahrus Ali SHMH juga menyatakan teori von Bury tersebut harus ditinggalkan karena tidak logis, tidak adil. Hukum itu harus adil dan logis, sehingga gunakan teori-teori mengindividualisir. Kalau dalam konteks timbulnya akibat, maka apa yang menurut ahli terkait dengan hal ini bukan dari ahli hukum. Misalnya ada korban mati karena diracun dengan arsenik atau sianida, siapa yang menaruh dan kapan ditaruh hal tersebut pasti ada penjelasan ilmiahnya. Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa akibat matinya korban adalah luka tembak yang dilakukan oleh saksi Richard Elijah Pudiang Lumiu. Fakta persidangan menunjukkan tuduhan adanya kontribusi terdakwa yang menyebabkan kematian tidak terbuktinya. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Apakah dalam objek pada dalil terdakwa atau objek bersama terdakwa dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk melakukan perbuatan secara bersama-sama melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban, bahwa dalam surat tuntutan terdakwa dikualifikasikan turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan. Namun berdasarkan fakta terungkap di persidangan, tuntutan yang disusun oleh penuntut umum hanya berdasarkan persepsi dan asumsi penuntut umum dapat menilai, bukan berdasarkan fakta lengkap dan utuh, baik diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti rekaman yang terdapat di persidangan. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ditemukan adanya keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang mengindikasikan adanya terdakwa turut melakukan tindak pidana terhadap korban. Hal mana terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, terdakwa tidak mengetahui, tidak menyuruh ataupun meminta saksi Riki Rizal untuk melakukan pengamanan senjata HS milik korban dan senjata Steyr AUG sebagaimana yang dituduhkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya. Pengamanan senjata HS milik korban dan senjata Steyr dilakukan saksi Riki Rizal Wibowo sebagai inisiatif sendiri. Hal ini dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo sebagaimana disampaikan dalam keterangan sebagai saksi di dalam persidangan.
Saksi Rijal Wibowo mengatakan pengamanan senjata HS milik korban dan senjata Steyr hanyalah inisiatif dari saksi Riki Rijal Wibowo sendiri. Sedangkan untuk senjata Steyr AUG bukanlah milik korban melainkan milik saudara Ferdi Sambo yang selalu melekat di mobil Lexus LM milik terdakwa dan merupakan kebiasaan yang dilakukan seluruh ajudan untuk mengeluarkan senjata Steyr jika mobil tersebut tidak digunakan. Bahwa penggunaan senjata Steyr AUG tersebut merupakan tanggung jawab ajudan yang merupakan salah satu bagian dari pekerjaan ajudan. Hal ini sebagaimana diungkap oleh saksi Daden Mintaufun Haq, saksi Riki Rijal dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kedua, tuntutan penuntut umum bahwa peristiwa kekerasan seksual yang dialami terdakwa adalah bentuk skenario atau tuduhan yang bersifat asumsi, tidak didasari alat bukti yang sah dan bertentangan dengan sejumlah alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Bagian ini telah diuraikan sebelumnya pada bagian analisa hukum dan unsur dengan sengaja. Berikut adalah alat bukti yang telah muncul di fakta persidangan dan membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa kekerasan seksual di Rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2002. 1. Alat bukti keterangan terdakwa yang merupakan korban kekerasan seksual. 2. Alat bukti keterangan ahli psikologi forensik Dr. Reni Kusuma Wardani, psikolog selaku Ketua Umum Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia. Yang ketiga, keterangan ahli pidana Dr. Mahrus Ali, SHMH dan Alif Rob Said Karim, SHMH. 4. Alat bukti saksi yaitu